Selamat siang Pak Haryanto dan juga teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Francisca Lisa Andriani dan teman saya Desta Yolandi. Pada siang hari ini akan mempresentasikan mengenai landasan filosofi dan tujuan pendidikan. Untuk mempelajari lebih jauh mengenai filosofi dan tujuan pendidikan, kita perlu tahu pengertian dari pendidikan itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik menjadi aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk tujuan pendidikan nasional termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu juga, Majir tahun 2017 pada halaman 19 dan 20 pada bukunya menguraikan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut. Pertama, tujuan individu. Tujuan individu ini untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kedua, tujuan kolektif. Tujuan kolektif ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang ketiga, tujuan eksistensial. Tujuan eksistensial ini untuk mengembangkan kemampuan dalam membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berdasarkan tujuan pendidikan baik dalam undang-undang maupun yang pendapat dari Majir, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pendidik itu menuntut bangsa ke jalan nilai-nilai moral dan juga spiritual. Mendidik warga negara bertanggung jawab atas kemaslahatan masyarakat, dunia, dan lingkungan alamnya, mewujudkan warisan nilai-nilai keadilan, demokratis, keharmonisan, kesehatan lingkungan, dan juga pewarisan nilai-nilai kultur yang akan menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi menuju kesuksesan atau kemaslahatan bagi kehidupan bangsa selanjutnya. Selanjutnya,
mengenai pengertian landasan filosofis. Di sini terdapat 3 pengertian landasan filosofis. Pengertian pertama yaitu secara harfiah. Secara harfiah, filsafat itu berarti cinta akan kebijakan. Di sini kita dituntut untuk mengerti dan berbuat secara bijak, dan harus memiliki pengetahuan yang diperoleh melalui bisa lewat proses berpikir yang mendalam, logis, dan juga sistematis. Untuk pengertian kedua yaitu pengertian secara umum. Secara umum, yang dimaksud dengan landasan filosofis yaitu cara berpikir yang radikal, menyeluruh, dan mendalam. Atau bisa juga cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Yang ketiga, pendapat dari Plato. Plato mengatakan bahwa yang dimaksud dengan landasan filosofis atau menyebut filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Dari tiga pendapat itu dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan landasan filosofis yaitu asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analisis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Kemudian, klasifikasi filsafat pendidikan. Filsafat berupaya mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi manusia, termasuk masalah pendidikan. Tentu, pendidikan perlu digarisbawahi pendidikan. Pendidikan itu sebagai ilmu terapan. Tentu saja memerlukan ilmu-ilmu lain sebagai penunjang, diantaranya tentu filsafat itu sendiri. Kemudian filsafat pendidikan itu pada dasarnya untuk menerapkan pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, bidang telaah filsafat pada awalnya mempersoalkan siapa manusia itu. Kajian terhadap persoalan ini berupaya untuk menelusuri hakikat dari manusia, sehingga muncul beberapa asumsi, misalnya manusia adalah makhluk religius, makhluk sosial, makhluk berbudaya, dan lain sebagainya. Nah, di sini filsafat menelaah 3 pokok persoalan dari beberapa telaah tersebut, yaitu hakikat benar salah, hakikat baik buruk, dan hakikat indah jelek. Kemudian, yang ketiga, pada dasarnya pandangan hidup manusia mencangkup ketiga permasalahan tersebut, yaitu logika, etika, dan estetika. Oleh karena itu, ketiga pandangan ini sangat dibutuhkan untuk menentukan arah dan tujuan dari pendidikan, isi ataupun materi pendidikan, metodologi atau proses pendidikan, dan sistem evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian dari pendidikan. Kemudian yang terakhir, filsafat akan menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi
dan membimbing ke arah pencapaian tujuan dari pendidikan. Oleh karena itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu, termasuk yang dianut perorangan sekalipun, akan sangat mempengaruhi terhadap pendidikan yang ingin direalisasikan. Seperti itu. Selanjutnya adalah sistem pemikiran filosofis. Nah, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa akan berpengaruh terhadap pendidikan yang ingin direalisasikan. Menurut Mudyarjo, tahun 2017 halaman 34 sampai dengan 36 terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam dunia pendidikan. Landasan yang pertama adalah landasan filosofis pendidikan idealisme. Menurut filsafat idealisme, realitas atau kenyataan pada hakikatnya adalah bersifat spiritual daripada bersifat fisik, bersifat mental daripada bersifat material. Dengan demikian, menurut filsafat idealisme, manusia adalah makhluk spiritual dan makhluk yang cerdas serta bertujuan. Berdasarkan pemikiran filsafat idealisme, tujuan pendidikan harus dikembangkan pada upaya pembentukan karakter, pembentukan bakat insani, dan kebijakan sosial sesuai dengan hakikat kemanusiaannya. Tujuan pendidikan dari mulai tingkat pusat sampai pada rumusan tujuan yang lebih operasional atau pembelajaran harus merefleksikan pembentukan karakter, pengembangan bakat, dan kebijakan sosial sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Pada landasan idealisme, kurikulum dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir, menyiapkan keterampilan bekerja yang dilakukan melalui program dan proses pendidikan secara praktis. Implikasinya bagi para pendidik yaitu bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya pendidikan. Pendidikan harus memiliki keunggulan yang kompetitif baik dalam segi intelektual maupun moral sehingga dapat dijadikan panutan bagi peserta didik. Landasan yang kedua adalah landasan filosofis pendidikan realisme. Filsafat realisme boleh dikatakan kebalikannya dari filsafat idealisme, di mana menurut filsafat realisme memandang bahwa dunia atau realisme bersifat materi. Dunia terbentuk dari kesatuan yang nyata, substansial, dan material, sementara filsafat idealisme memandang bahwa realitas atau dunia bersifat mental dan spiritual. Menurut realisme, hakikatnya terletak pada apa yang dikerjakan. Tujuan pendidikan menurut filosofis realisme diarahkan untuk melakukan penyesuaian diri dalam hidup dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Maka dari itu, kurikulum harus dikembangkan secara komprehensif, meliputi pengetahuan yang bersifat sains, sosial, maupun muatan nilai-nilai. Isi dari kurikulum lebih efektif diorganisasikan dalam bentuk mata pelajaran karena memiliki kecenderungan berorientasi pada mata pelajaran. Implikasi dari filosofi pendidikan realisme bagi para pendidik yaitu peran pendidik diposisikan sebagai pengelola pendidikan atau pembelajaran. Maka dari itu, seorang pendidik harus menguasai tugas-tugas yang terkait dengan pendidikan, khususnya dengan pembelajaran, seperti penguasaan terhadap metode, media, dan strategi
serta teknik pembelajaran. Dari sini terlihat bahwa unsur pembiasaan memiliki arti yang sangat penting terhadap implementasi program pendidikan atau pembelajaran yang menganut filosofis realisme. Landasan yang ketiga adalah landasan filosofis pendidikan pragmatisme. Menurut pragmatisme, manusia lahir tanpa dibekali oleh kemampuan bahasa, keyakinan, gagasan, atau norma-norma. Nilai baik dan buruk ditentukan secara eksperimental dalam pengalaman hidup. Jika hasilnya berguna, maka tingkah laku tersebut dipandang baik. Dengan begitu, menurut landasan filosofis pendidikan pragmatisme, tujuan pendidikan tidak ada batas akhirnya, sebab pendidikan adalah pertumbuhan sepanjang hayat. Proses rekonstruksi diarahkan pada upaya untuk memperoleh pengalaman yang berguna guna memecahkan masalah baru dalam kehidupan individu maupun sosial. Implikasi dari landasan pendidikan pragmatisme adalah pengembangan isi atau bahan dalam kurikulum harus memuat pengalaman-pengalaman yang telah teruji yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Warisan-warisan sosial dan masa lalu tidak menjadi masalah karena fokus pendidikan menurut paham pragmatisme ini adalah menyongsong kehidupan yang lebih baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Maka dari itu, proses pembelajaran harus diarahkan pada upaya pemecahan masalah, penyelidikan, dan penemuan. Peran pendidik di paham pragmatisme ini adalah memimpin dan membimbing peserta didik untuk belajar tanpa harus terlampau jauh untuk mendikte para peserta didik. Jadi, menurut paham pragmatisme, siswa dituntut untuk lebih aktif, bukan guru yang aktif. Selanjutnya adalah manfaat filosofis pendidikan. Filosofis pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dari pemikiran-pemikiran filsafat untuk memecahkan permasalahan pendidikan. Nah, tentunya filosofis pendidikan memiliki manfaat dan memberikan kontribusi yang besar, terutama dalam memberikan kajian sistematis berkenaan dengan kepentingan pendidikan. Menurut Nasution dalam Sukirman tahun 2007 halaman 12, manfaat filosofis pendidikan yang pertama adalah menentukan arah akan dibawa kemana anak-anak melalui pendidikan di sekolah. Di sini, sekolah berperan sebagai lembaga yang didirikan untuk mendidik anak-anak akan dibawa kemana atau akan diarahkan kemana sesuai dengan cita-cita dari masyarakat, bangsa, dan negara. Manfaat yang kedua adalah mendapatkan gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat, maka kita akan tahu tentang hasil yang harus dicapai, atau dengan kata lain kita jadi tahu generasi muda atau peserta didik seperti apa yang harus diwujudkan melalui usaha-usaha pendidikan tersebut. Manfaat yang ketiga adalah memberikan kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Nah, di sini filsafat dan tujuan pendidikan memberikan satu kesatuan yang utuh kepada segala jenis usaha pendidikan.
Kemudian, manfaat yang keempat adalah memungkinkan pendidik untuk menilai usahanya hingga tujuan itu tercapai. Maksudnya, tujuan pendidikan memungkinkan seorang guru untuk menilai usahanya, yakni melihat sampai di manakah tujuan pendidikan itu sendiri tercapai. Dan yang terakhir adalah yang kelima, yakni memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa filsafat itu memberikan gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Maka dari itu, filsafat ini atau filosofis ini akan memberikan motivasi atau dorongan bagi setiap kegiatan pendidikan hingga tujuan dari pendidikan itu dapat tercapai. Topik selanjutnya adalah kurikulum dan filosofi pendidikan. Kurikulum pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa. Maka, kurikulum yang dikembangkan juga akan mencerminkan falsafah atau pandangan hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Perkembangan kurikulum senantiasa memiliki hubungan dan dipengaruhi oleh perkembangan politik suatu negara. Menurut Bigler dan Makler dalam Sugerman 2007 halaman 14 menjelaskan bahwa terdapat 6 dimensi pendekatan nasional dalam perkembangan kurikulum di suatu negara. Yang pertama, kerangka acuan yang jelas tentang tujuan nasional dihubungkan dengan program pendidikan. Hal tersebut dikarenakan untuk mencapai tujuan nasional, salah satunya ditempuh melalui bidang pendidikan, yakni melalui program-program yang ada pada bidang pendidikan. Yang kedua, hubungan yang erat antara pengembangan kurikulum nasional dengan reformasi sosial politik negara. Yang ketiga, mekanisme pengawasan dari pengembangan dan aplikasi kurikulum di sekolah. Yang keempat, mekanisme pengawasan atau kontrol dari kebijakan kurikulum yang ditempuh. Artinya, di sini kebijakan kurikulum dan pengembangan serta implementasi kurikulum di sekolah perlu adanya pengawasan. Yang kelima, metode ke arah pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya, kurikulum yang dikembangkan itu harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau di sekolah. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah penelaahan derajat desentralisasi dari implementasi kurikulum di sekolah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih.